Oke, selamat apa ya? Selamat pagi kalau kalian menonton video ini pagi-pagi. Selamat siang kalau kalian nonton siang-siang, dan seterusnya. Baca. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai cara memasukkan file ke dalam halaman HTML kita. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu bagaimana cara memasukkan gambar, lalu bagaimana cara memasukkan file PDF, bagaimana cara memasukkan video, lalu audio. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka dulu text editornya. Saya menggunakan Sublime Text. Lalu seperti biasa kita lanjut membuat folder. Saya kasih nama folder belajar HTML yang kelima. Oke, nah di sini saya sudah siapkan beberapa perlengkapan, yaitu file apa nih, MP4 dan MP3, JPEG dan HTML ya. Jadi bisa kalian siapkan dulu file video, file audio, file gambar, file PDF, lalu kita buat dia satu folder semua. Setelah berada di satu folder semua, kita sisa tarik. Nah, sudah ada di sini ya. Kita buat file baru, lalu save, kasih nama apa ya, index.html, lalu save. Oke, otomatis akan ada muncul file index.html. Kita buka saja, langsung kita coding. Nah, seperti biasa kita buat dulu struktur dasar HTML nya dengan cara HTML, lalu tekan tab, muncul seperti ini. Kita kasih judul saja memasukkan file ke dokumen HTML. Terus yang pertama yaitu bagaimana cara kita memasukkan, saya tukar dulu ini ya, audio berada di sini. Bagaimana cara kita memasukkan gambar ke dalam HTML. Nah, caranya kita sisa menggunakan tag yang namanya img. Ketika kita tab, nah, maka muncul source. Source ini adalah alamat gambar kita di mana alamatnya. Nah, karena file gambar kita berada dalam satu folder, kita sisa panggil nama dari file gambar kita, yaitu dalam hal ini mata.jpg ya, mata.jpg. Kalau kita save lalu lihat hasilnya, kita buka browser dulu, kita cari, kita ke desktop ya, desktop, enter, ada folder namanya belajar HTML5, lalu ada file index.html. Nah, gambar kita sudah masuk dalam HTML. Nah, apa saja atribut yang ada di dalam img ini, kita bisa tulis di sini title. Nah, untuk apa ini atribut title ini, untuk apa? Misalnya saya tulis di sini, ini adalah gambar lain-lain kan. Saya save, lalu lihat hasilnya. Apa yang berubah kira-kira? Jadi title itu berfungsi untuk apabila kita arahkan kursor ke gambar, yang akan muncul semacam tooltip ya. Jadi akan muncul kayak ini adalah gambar lain-lain. Nah, itu fungsinya title, untuk membuat tooltip ya. Nah, terus apalagi atribut di dalam img ini, kita bisa tambahkan di sini namanya al itu alternatif ya. Jadi bisa kebayang alternatif itu fungsinya apa. Misalnya di sini ini adalah foto, ini gambar. Oke, saya save lalu saya refresh. Nah, tidak ada terjadi apa-apa. Saya arahkan kursor, ini adalah gambar lain-lain. Nah, ini lalu ini muncul dari mana? Muncul di mana nih alternatif? Ini muncul ketika gambar kita tidak bisa dimuat, tidak bisa ditampilkan oleh browser. Misalnya nih ya, saya salahkan satu huruf saja, lalu saya save. Nah, otomatis muncul ini gambar. Ini kan alternatif, ini gambar. Nah, itu fungsi dari atribut alternatif. Oke, saya kembalikan lagi. Saya refresh. Oke, muncul kembali. Lalu apalagi atribut yang ada di dalam img ini? Nah, kita bisa juga atur ukurannya. Nah, width, misalnya widthnya kita kasih 100%. Lalu saya refresh, maka dia akan full satu layar 100%. Ada juga tag yang namanya height untuk mengatur tingginya, misalnya tingginya 500 pixel. Saya save, lalu saya refresh. Nah, kan 500 pixel itu dari tingginya dari sini sampai sini 500 pixel ya. Jadi dia akan lonjong seperti ini. Nah, makanya kalau kita ingin mengatur tingginya, saya sarankan gunakan salah satunya saja. Misalnya kita gunakan height-nya. Oke, tingginya 500 pixel. Ketika saya refresh, maka lebarnya akan menyesuaikan.
Begitu pula kalau saya buat lebarnya yang 500%, 500 pixel ya, width, saya save, jika saya enter maka lebarnya akan 500 pixel dan tingginya menyesuaikan. Seperti itu biar gambarnya lebih profesional ya, tidak lonjong. Oke, itu tadi tentang IMG. Kita kasih judul lah ya, misalnya H1 membuat gambar. Oke, misalnya di bawahnya kita kasih BR lagi, terus HR untuk membuat garis, saya BR lagi ya. Kita save hasilnya. Oke, membuat gambar. Kemudian atau kita buat judul dulu, namanya membuat ini ya, PDF, membuat PDF seperti itu. Nah, untuk membuat PDF kita bisa menggunakan tag yang namanya embed. Oke, kalau kita save, lihat hasilnya apa yang terjadi. Hanya judulnya saja yang dicetak ya. Kalau kita lihat di sini judulnya membuat PDF, ya itu saja yang dicetak. Ini tidak ada karena memang belum ada isinya. Apa yang bisa kita isi di sini? Itu ada yang namanya source, sama seperti gambar. Source ini kita beritahu HTML di mana lokasi file kita. Misalnya di sini saya mau ini tag.pdf, tag.pdf. Ketika saya save lalu enter, akan ada file berupa PDF. Oke, seperti itu. Tapi saya buat biar ada sela ke bawah, saya buat banyak dulu di sini. Karena kita belum belajar CSS ya, jadi kita buat BR saja dulu. Biasanya kalau untuk mengatur tampilan tuh kita menggunakan CSS. Astaga, salah sudah. Saya copy ini, paste sini. Oke, seperti itu cukup. Nah, kan mantap sudah. Nah, ini membuat PDF. Kita lihat sama seperti gambar, kita juga bisa mengatur tampilannya. Misalkan di sini saya kasih ke bawah aja nih. Misalkan di sini saya kasih widthnya 100%, kan seperti ini. Tapi bedanya kalau di PDF kita membuat ukurannya 100%, dia height-nya atau tingginya tetap dia ya. Makanya kita harus satu juga tingginya. Misalnya kita tingginya berapa? Misalnya 500 pixel. Kita enter lalu refresh. Nah, itu dia. Ini file PDF kita. Misalnya saya mau 50% aja lah. Terus di sini kita kasih oke 500 tetap, tidak apa-apa. Kita reload. Nah, ini membuat PDF ya. Kalau kita tekan ini bisa download. Kita download. Oke, tidak usah. Kita lanjut lagi. Ini bisa langsung. Oke, silahkan dicoba sendiri. Nah, terus lanjut, ini tadi membuat PDF, kemudian kita akan membuat audio atau memasukkan audio ya, memasukkan harus atau menampilkan lah, menampilkan ini, menampilkan PDF. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut membuat seperti ini lagi. Kalau kita save dan refresh, akan ada judul menampilkan apa yang sekarang kita mau buat audio ya, audio dan ada menampilkan audio. Nah, bagaimana cara menampilkan audio? Kita bisa menggunakan tag yang namanya audio. Tag akan muncul seperti ini. Coba kita save dulu, lihat hasilnya. Belum ada apa-apa. Di dalam audio ini ada tag lagi di dalamnya untuk menampilkan audionya. Itu adalah tag source. Kita tap, akan muncul seperti ini. Source-nya kemana? Ini kita punya file namanya suara.mp3. Kita kasih saja suara, hanya 2 ya, suara.mp3. Ketika saya save atau refresh, tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa? Kita coba lihat. Oh, kita harus masukkan tipenya. Jadi tipenya itu adalah audio slash ekstensinya mp3 ya. Saya kasih mp3. Lalu saya save, kemudian saya enter. Oh, belum juga menampilkan apa-apa. Ternyata ini tidak pengaruh. Saya hapus saja ini. Nah, yang membuat dia tampil apanya? Kita harus tambahkan atribut yang namanya controls. Kita save. Oh, salah, maaf.
maaf lupa. Jadi controlsnya kita simpan di sini, controls, kita save. Nah, akan muncul ketika saya play. Ya. Di dalam audio ini, tag audio, apa saja atributnya kita bisa gunakan di sini yang namanya loop. Jadi atribut audio ini tidak banyak ya, karena dia cuma sebatas audio. Misalnya kita kasih atribut loop, kita saya refresh, saya coba jalankan. Jadi ketika loop itu fungsinya apabila videonya sudah habis dia akan otomatis mengulang. Ya. Bisa juga kita kasih atribut muted, refresh, otomatis tidak ada suaranya ya, percuma lah audio kalau tidak ada suaranya kan, jadi enggak usah. Oke, kita save, kita buat lagi. Jadi itu tadi membuat audio, silakan main-main sendiri di sini. Terus mau menampilkan video, kita refresh dulu. Itu tadi menampilkan gambar, PDF, audio, dan video. Nah, untuk menampilkan video kita sama seperti audio ya. Kalau di sini tadi kita menggunakan tag audio, terus ada source-nya. Di sini kita menggunakan tag video, terus ada source-nya juga. Source-nya apa? SRC-nya ya, ini tangkap .mp4, tangkap .mp4. Ketika saya save lalu saya refresh, tidak ada muncul apa-apa. Oh, ada. Ya, tapi dia cuma hitam ya, gambarnya hitam. Kenapa seperti itu? Nah, karena kita belum menampilkan kontrolnya. Setelah gunanya controls, ketika controlsnya ada, maka akan muncul gambar hitam tetap, cuma di bawahnya sudah ada kontrol nih ya kan, bisa di start. Kita bisa tambahkan ukurannya ya, misalnya ukurannya 50%. Kita refresh, nah ukurannya 50%. Terus apalagi di dalamnya, bisa misalnya kita mau kasih poster, ini kan hitam nih, layar hitam. Apa nih layar hitam tuh, kita kasih poster ya. Posternya misalnya kita kasih lah ini mata.jpg ya, mata.jpg. Saya save, refresh, nah otomatis ada posternya. Terus kita start. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Nah itu ketika videonya sudah habis dia akan berhenti, tapi kalau kita kasih loop dia akan ngulang terus. Kita refresh dulu coba. Ketika saya start, Oke, nah itu dia ngulang. siap. Seperti itu fungsi tag atribut loop. Terus sampai sini sudah selesai. Kita sudah membuat gambar, menampilkan PDF, menampilkan audio, terus menampilkan video. Terus ada tambahan lagi dari saya. Jadi untuk memasukkan gambar ada cara lain juga. Misalnya kita mau memasukkan gambar bodinya ini, kita kasih gambar ya. Jadi kita bisa gunakan atribut yang namanya background. Misalnya saya kasih mata.jpg lah ya. Nanti bisa kalian explore sendiri. Jika saya save lalu saya enter, nah otomatis akan ada mata.jpg tengah-tengah nih. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.